Halo guys, kenalin nama aku Misha Silvanti Dewi dan temanku Del Lestari. Kita bakal bikin podcast yang bertema Love Self. Dan judulnya udah kita tentuin yaitu Insecure. 99 dari perempuan mereka yang selalu paling sering ngerasa insecure dibanding cowok. Mau itu dari penampilan, fisik, ekonomi, prestasi, juga rasa insecure lainnya. Buat kalian yang belum tahu jelas insecure itu apa, insecure adalah perasaan cemas, ragu, atau kurang percaya diri, sehingga membuat seseorang merasa tidak aman. Dan akibatnya, orang yang insecure bisa saja merasa cemburu, selalu menanyakan pendapat orang lain tentang dirinya, atau bahkan membandingkan dirinya dengan orang lain. Aku mau nanya nih sama kalian. Kalian pernah gak sih ngerasa kurang, feeling less, ngerasa kayak ada sesuatu hal yang pengen banget kalian rubah dalam diri kalian sendiri? Dan hal-hal itu terjadi setelah membandingkan apa yang mungkin kita gak punya dan apa yang orang lain punya. Iya, sekarang aku bakalan bahas soal insecure. Nah, kita bakalan mulai dengan 3, 2, 1. Untuk topik utama, aku mau menjelaskan apa itu insecure versi aku. Bagi aku, insecure adalah perasaan cemas yang selalu menggerogoti diri kita, sehingga kita gak bisa percaya diri, overthinking, merasa gak cukup, dan sebagainya. Pernah ngerasa insecure gak sih? Karena orang yang di sekitar kita? Honestly, aku sendiri sekarang lagi ada di fase itu. Yang dimana setiap malam aku selalu overthinking karena kekurangan aku, attitude aku, sikap, serta perilaku aku dalam sehari-hari. Aku kadang mikir kayak, kalau aku kayak gini orang-orang bakal nilai aku gimana ya? Attitudeku udah bisa terjaga belum ya? Kenapa mereka bisa secantik itu sedangkan aku enggak? Itu yang selalu tertera dalam pikiran aku. Rasa cemas, gugup, gak percaya diri, takut, gengsi. Pokoknya itu semua tercampur dalam satu perasaan yang sama. Dan salah satu rasa insecure terbesar aku yang aku rasain yaitu insecure dalam fisik. Sebagian dari kalian juga pasti ngerasain hal yang sama kayak aku pastinya. Selalu membanding-bandingkan diri sendiri sama orang lain itu, jujur, itu hal yang sebenarnya gak pantas buat kita lakuin. Karena jatuhnya, kita gak pernah bersyukur sama apa yang Tuhan kasih sama kita. Karena ada pepatah, di setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Kata-kata itu yang bikin aku percaya bahwa aku juga bisa. Dan gak ada alasan aku buat ngerasain lagi sama yang namanya insecure. Nah, untuk kamu yang mungkin belum bisa love yourself atau insecure sama orang lain, aku saranin stop untuk bandingin diri kamu sama orang lain. Karena setiap orang itu beda-beda. Jadi wajar aja kalau kamu beda sama mereka-mereka di luar sana. Jangan pernah ngerasa insecure dengan apa yang kamu punya. Kamu itu istimewa di mata Tuhan, juga di mata orang-orang yang tepat. Jangan peduli orang bilang apa terhadap kamu. Cukup kamu buktikan kepada mereka bahwa kamu bisa. Kamu gak akan pernah goyah hanya karena omongan-omongan gak jelas yang mereka lempar buat kamu. Ingat, say to you can, you great, say you enough for all. Kamu cantik dengan privilege kamu sendiri. Jadi tolong, stop bandingin kamu sama orang lain. Yuk, sekarang belajar untuk bisa mulai love yourself. Semangat, kamu pasti bisa. Hai, kita lanjut aja ya. Kalau ditanya nih ya, pernah gak sih insecure? Aku pasti bakalan jawab, pernah banget. Insecure karena mempunyai badan yang tidak terlalu tinggi. Insecure karena mempunyai mata yang cukup belok. Terus kalau ditanya, pernah gak sih
sampai dikata-katain yang mungkin itu menyakitkan diri aku sendiri. Pernah banget sih. Dan kata-kata itu masih tercetak sampai sekarang di pikiran aku. Dan ada salah satu omongan yang mungkin itu menyakitkan buat aku sih. Kayak semacam, lu kok pendek sih? Lu kok matanya belos sih? Itu tuh si Dea, si mata keluar kan? Dan itu ngebuat itu mungkin cukup menyakitkan sih buat aku. Itu pengalaman aku waktu SD. Sekarang aku sudah SMP. Aku kira sesudah SMP aku gak bakal ngalamin hal yang sama seperti waktu aku masih SD. Ternyata masih sama aja ya. Malah waktu SMP malah makin parah, makin lebih parah dari SD. Dikata-katain setiap aku mau pulang sekolah lah, mau berangkat sekolah lah, atau bahkan di kelas. Sebenarnya sih ya, ini ngeganggu banget sih buat aku. Karena gimana ya, pokoknya ngeganggu banget deh. Sampai-sampai aku pernah loh kayak nangis di sekolah gara-gara diejek kayak gitu. Kenapa aku nangis? Ya karena aku udah gak tahan sama mereka. Aku pengen ngomong mau pindah sekolah, tapi sebentar lagi lulus. Jadi ya udah, aku cuma bisa diem doang. Dan ada suatu hari kayak aku nangis gitu di sekolah. Sampai-sampai ada yang nyamperin, "Dia kenapa kok nangis sih?" Dan aku cuma bisa jawab, "Gak kok, gak apa-apa. Ini cuma apa sih, ada hewan yang masuk ke mata aku. Pedih, gak nangis kok." Aku cuma bisa jawab gitu doang. Karena soalnya percuma juga. Aku kayak yang suka mikir, percuma sih kalau aku cerita juga. Takut gimana, kayak apa sih kamu suka banget tiba-tiba cerita ginian ke aku, padahal kan gitu lah pokoknya. Aku sih pernah berpikir kayak yang aku pengen cerita ke BK sih ini, tapi masih gimana ya, masih takut juga. Soalnya kayak yang, oh dia ngelaporin aku ya, awas aja nanti. Aku takut kayak gitu, takut nanti waktu pas aku pulang aku digimana-gimanain. Kayak misalnya dipukul lah atau diapalah, malah tambah diejekin lah. Nah aku sih nggak mau, jadi ya udah aku milih diem aja sih.
Ku terbangun lagi di antara sepi, hanya pikiran yang ramai mengutuki diri, tak bisa kembali untuk mengubah alur kisah. Ketika mereka meminta tawa, ternyata rela tak semudah kata. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka, terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku